Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Saudara-saudaraku ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimakumullah. Puja dan puji syukur alhamdulillah semata-mata hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pemelihara alam semesta. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan seluruh pengikut setia beliau hingga yaumil akhir insyaallah, termasuk kita sekalian. Masyaallah muslimin rahimakumullah, melalui mimbar yang suci ini khatib ingin berwasiat, ingin mengajak kepada diri khatib sendiri dan kepada jemaah sekalian untuk senantiasa berusaha sekuat kemampuan kita, sekuat kemampuan yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian, untuk senantiasa berusaha meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa, saudara sekalian? Hanya dengan iman dan takwa yang sebenar-benarnya lah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia ini dan terutama hidup kita di akhirat kelak. Saudara-saudaraku ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayat 183 surat Al-Baqarah di hari-hari yang seperti ini adalah ayat-ayat Allah, merupakan ayat Allah yang sudah sering kita dengar, sudah dibahas oleh para mubalik dan para dai dari berbagai sudut pandang. Dan siang hari ini kita mencoba melihatnya dari sudut pandang yang lain, yaitu kita melihatnya dari sisi kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Saudara-saudaraku ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sudah sering saya sampaikan bahwa generasi terbaik umat ini yaitu generasi sahabat, di mana mereka adalah generasi yang sehari-hari hampir di setiap kehidupan mereka senantiasa mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, begitu antusias mereka, saudara-saudara sekalian. Antusias sekali mereka mendengar panggilan suci seperti itu. Seolah-olah mereka merasakan dan meresapi panggilan itu langsung kepada diri masing-masing. Mereka menyadari betul bahwa mereka adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang sangat beruntung dipanggil oleh Tuhan memelihara alam semesta ini. Seharusnya saudara sekalian, kita mestinya merasakan hal yang sama, karena pada hakikatnya panggilan Allah Subhanahu wa taala yang tersimpul di dalam kalimat ya ayyuhalladzina amanu
apapun kelanjutannya, apakah perintah atau larangan, itu pada hakikatnya adalah wujud kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Tidak pandang kualitas keimanan hambanya itu seperti apa, pokoknya yang di dalam hati masih ada keimanan, mereka termasuk yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita menyadari sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan, al-imanu yazidu wa yanqus, bahwa iman itu kadang bertambah, kadang juga berkurang. Sehingga siapapun hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu termasuk dalam radar panggilan Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Saudara sekalian, di ayat-ayat puasa dimulai dari 183 dan seterusnya, itu kita merasakan betul betapa kasih sayang Allah itu. Dalam kaitan ini saudara sekalian, Allah memanggil kita supaya kita diharapkan menjadi hamba-hambanya yang beruntung, hamba-hambanya yang selamat, bahagia dari dunia sampai ke akhirat, dengan titel al-muttaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena takwa itulah sesungguhnya yang akan menjamin kita menjadi hambanya yang beruntung, bahagia selama dunia akhirat. Namun saudara sekalian, keberuntungan, kebahagiaan, kemenangan itu tentu saja tidak diberikan secara gratis oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita harus merasakan, menghayati betul bahwa itu adalah kehendak Allah supaya kita menjadi orang yang selamat. Nah, di dalam ayat itu kita diarahkan supaya kita menjadi hambanya yang selamat, menjadi hamba-hambanya yang beruntung, bertakwa. Itu melalui apa yang disebut dengan sebuah syariat puasa. Dengan puasa inilah saudara sekalian, Allah akan menjamin kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ternyata saudara sekalian, kasih sayang Allah, perhatian Allah terhadap hamba-hambanya yang beriman ini tidak hanya kepada kita umat Muhammad ini saja, tetapi juga kepada hamba-hambanya sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi ajakan tuh supaya menjadi pribadi yang bertakwa itu disuruhkan sejak zaman sebelum Nabi Muhammad SAW. Perhatikan firman Allah di dalam surat An-Nisa. Salah satu ayatnya di situ disebutkan, walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Sungguh telah aku wasiatkan, kata Allah, kepada orang-orang yang telah menerima kitab sebelum kalian, wa iyyakum, dan kamu sekalian, dan kepada kamu sekalian, anittaqullah, supaya kalian bertakwa kepada Allah. Jadi pesan takwa ini saudara sekalian, kita harus menjiwainya sebagai pesan kasih sayang Allah SWT. Karena kalau Allah tidak menyayangi kita, maka tidak mungkin kita diperingatkan terus-menerus seperti ini. Dan syariat puasa ini secara khusus adalah sebuah latihan pendadaran sebulan penuh secara massal yang dirancang langsung oleh pencipta semesta ini, Allah Subhanahu wa taala, agar kita orang-orang yang beriman ini kelak menjadi hamba-hambanya yang bertakwa. Saudara sekalian, jadi sekali lagi, kasih sayang Allah yang akan mengantarkan kita menjadi hamba yang beruntung, hambanya yang selamat, hamba yang bertakwa itu tidak diberikan secara gratis, tetapi melalui sebuah kewajiban yang harus kita laksanakan dengan sepenuh hati, penuh penghayatan. Bukan hanya perintah puasa itu saja, tetapi seluruh amal-amal ibadah yang mengiringinya. Dan agar supaya
amal ibadah kita mulai dari siam Ramadan dan seluruh aktivitas ibadah lainnya yang mengiringi itu menjadi ibadah-ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi amal ibadah yang mengantarkan orang-orang yang beriman ke pintu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harus dilandasi dengan dua hal. Perhatikan sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak lagi asing di telinga kita. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Ini terkait dengan puasa. Barang siapa yang berpuasa di atas landasan iman dan semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Jadi di dalam hadis ini saudara sekalian terlihat sekali syarat dan ketentuannya itu semua amal ibadah kita mulai dari siyam Ramadan, qiyam Ramadan, tartilul Quran dan sebagainya itu harus dibangun di atas landasan yang kokoh, yaitu landasan iman yang kuat. Jadi titik berangkat semua aktivitas ibadah kita itu adalah berangkat dari keimanan. Kita melakukan semua ini karena kita iman, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa semua perintah itu adalah memang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita jawab perintah itu dengan melaksanakan seluruh perintahnya itu dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh kesadaran. Itu yang dimaksud dengan imanan. Di mana seluruh amal ibadah kita dibangun di atas landasan iman yang kuat, kemudian di titik tujuan yang jelas, yaitu ikhtisaban. Semata-mata mengharapkan keridhaan Allah. Saudara sekalian, sadarilah bahwa tujuan hidup kita itu, titik akhir dari tujuan kita itu adalah ridha Allah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dua syarat ini telah terpenuhi, maka janji Allah Subhanahu wa taala tentu juga akan terpenuhi. Perhatikan lagi saudara sekalian, ayat yang penuh kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-186. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Indah sekali rangkaian ayat ini saudara sekalian. Terasa sekali betapa Allah itu sangat menyayangi hamba-hambanya yang beriman. Perhatikan, wa idza sa'alaka 'ibadi, dan apabila hambaku bertanya anni, tentang diriku. Di sini Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan diri saudara sekalian. Begitu dekatnya. Fa inni qarib. Allah menegaskan bahwa sungguhnya aku adalah dekat. Saudara, sampai di sini apakah kita sudah merasakan betapa Allah menyayangi kita, betapa Allah itu begitu dekat dengan kita? Ini sungguh ayat yang luar biasa saudara sekalian. Allah memperkenalkan jati dirinya di hadapan hambanya yang beriman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membuka pintu pelayanannya. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan menjawab, aku akan mengijabah permohonan doa hamba-hambaku ketika ia mau berdoa. Dibuka seluas-luasnya oleh Allah pintu pelayanan Allah terhadap hamba-hambanya yang beriman. Bagi siapa? Bagi hamba-hambanya yang beriman yang mau berdoa. Hambanya yang berdoa ketika dia mau berdoa. Hamba yang beriman yang tidak mau berdoa, ya tidak dapat apa-apa. Jadi saudara sekalian, memang harus ada semacam usaha. Harus ada semacam usaha. Harapan dan doa itu harus diungkapkan secara verbal. Jangan hanya terletak kaki dalam hati. Jadi mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tentu Allah sudah berjanji berkali-kali dalam firman-Nya dalam Al-Quran, Allah akan mengijabah. Ud'uni fastajib lakum. Berdoalah kepadaku, di ayat yang lain, niscaya akan aku kabulkan. Nah, di 186 Al-Baqarah itu, di situ juga terlihat bahwa syarat dan ketentuan juga berlaku. Supaya apa? Supaya doa kita didengar dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa syaratnya, saudara-saudara sekalian? Falyastajibu li wal yu'minu bi. Ini syarat. Maka tunaikanlah seluruh kewajiban yang aku titahkan. Wal yu'minu bi, dan berimanlah. Kita menunaikan seluruh kewajiban yang Allah titahkan kepada kita itu dengan penuh keyakinan bahwa itu memang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan konteks berdoa, saudara sekalian, jangan pernah ragu dengan doa kita itu. Yakinkan hati kita bahwa Allah akan mengijabah doa kita, akan menjawab, akan mengabulkan doa kita. Jangan pernah ragu. Ketika kita berdoa tetapi ragu, apakah Allah akan mengabulkannya apa tidak ya? Jangan seperti itu. Ketika berdoa, berdoalah dengan hati yang mantap, sepenuh jiwa raga. Ini, saudara sekalian, syarat dan ketentuan itu berlaku. Supaya apa, saudara sekalian? La'allahum yashudun, supaya kita mendapatkan petunjuk. Itu penegasan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, kita betul-betul merasakan kasih sayang Allah memenuhi diri kita ini ketika kita menyadari hari-hari ini kita berada di bulan Ramadan. Kita betul-betul menghayati betul. Jadi kalau sudah demikian merasakan kita kasih sayang Allah, maka akan tumbuh kesadaran yang penuh, ketulusan di dalam menjalankan ibadah ini. Akan tumbuh kesadaran yang luar biasa, yang tulus. Oh, kita ini memang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan satu tujuan adalah mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mari sekali lagi kita amalkan, kita jawab tuntutan Allah ini. Kita jawab titah perintah Allah ini dengan hati yang lapang, hati yang tulus, agar kita keluar dari bulan Ramadan ini kelak menjadi hamba-hambanya yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim al-jalil li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.